Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Penginjil Krishna di dalam program Bagaimana. Mari saya ajak kita melihat dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, judul renungan hari ini adalah karunia yang diberdayakan. Dan ini merupakan salah satu dari 4 misi gereja kita, 4K. Nah, kira-kira ini K yang keberapa? Ya, K yang ketiga. Dan apakah pendengar sekalian menyadari bahwa setiap hari renungan bagaimana itu sebenarnya secara bergantian berbicara tentang 4 misi gereja kita, tentang 4K. Dan hari ini kita akan membahas tentang K yang ketiga, tentang karunia yang diberdayakan. Nah, bagian yang baru saja kita baca itu mengatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, yang berarti diciptakan segambar dan serupa, yang diciptakan untuk pekerjaan yang baik, memuliakan Allah. Bagian ini menjelaskan tentang identitas kita, siapa kita dan tujuan hidup kita. Identitas kita sekali lagi adalah ciptaan Allah, segambar dan serupa. Dan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka tujuan hidup kita adalah apa? Memuliakan Allah. Itulah yang disebut dengan melakukan pekerjaan yang baik. Dan tentu saja untuk dapat mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik, Tuhan memberikan setiap misi kita, masing-masing dari kita, talenta atau kemampuan yang berbeda, yang unik satu dengan yang lain. Namun cukup disayangkan karena manusia, karena kita telah jatuh di dalam dosa, maka kita tidak bisa lagi melakukan pekerjaan yang baik. Kita tidak bisa lagi memuliakan Allah. Sebaliknya, kita justru memakai talenta kita, kemampuan kita itu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk mengerjakan tujuan Allah, tetapi untuk mencapai tujuan pribadi. Maka supaya kita dapat kembali memuliakan Allah, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita. Dan itulah karunia terbesar yang boleh kita terima. Dan karunia terbesar yang lain yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kita, yaitu adalah Tuhan mengaruniakan, Tuhan memberikan rohnya tinggal di dalam setiap kita, yaitu roh Allah, Roh Kudus, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang menuntun kita kepada pertobatan dan memberi kita karunia-karunia roh yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus atau membangun gereja Tuhan. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin kita, seringkali salah memahami bahwa talenta sama dengan karunia. Oh tidak, talenta tidak sama dengan karunia. Talenta adalah talenta adalah bakat, kemampuan yang kita miliki sejak lahir, jadi bawaan. Tetapi karunia bukan. Karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Tidak kita bawa sejak lahir, tetapi diberikan kepada setiap kita dan diberikan oleh Roh Kudus. Maka ketika kita berbicara tentang karunia, bagaimana kita menemukan apa karunia saya dan bagaimana kita memperdayakannya, maka kita perlu berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin kita berakar, maka kita akan mengerti karunia apa yang dipercayakan kepada setiap kita, dan secara otomatis kita akan memakainya, kita akan menggunakannya secara maksimal untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka ketika hari ini kita sekali lagi berbicara tentang karunia yang diberdayakan, untuk kita dapat menemukannya, maka kita perlu berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita berakar, maka secara otomatis kita akan memakainya dengan baik untuk membangun tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Dan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk memuliakan Allah. Bukan lagi memuliakan diri sendiri, bukan lagi mencapai tujuan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mengerjakan tujuan Allah. Itulah tujuan hidup kita yang sejati. Mari kita memakai segala talenta kita, dan kita juga memakai karunia yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang baik,
memuliakan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami, Tuhan, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka sebagai gambar dan rupa Allah, tujuan hidup kami adalah melakukan pekerjaan yang baik, yaitu memuliakan Engkau. Tuhan, jangan biarkanlah kami mengerjakan pekerjaan yang buruk, yang hanya mengerjakan keinginan kami sendiri, tujuan hidup kami sendiri, tetapi bukan pekerjaan. Tolong kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memakai bakat talenta kami untuk pekerjaan-Mu, dan kami juga boleh memahami, mengerti karunia apa yang Kau percayakan kepada setiap kami untuk boleh membangun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh berkati setiap pendengar sepanjang hari ini, supaya mereka boleh melakukan pekerjaan yang baik, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.